Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 adalah Pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Lukas merupakan salah seorang yang bertobat karena usaha orang-orang Kristen pertama di Antiokhia. Ia adalah seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menemani Paulus dalam perjalanan ke Makedonia dan ikut juga ke Yerusalem dan Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Waktu itu Lukas mungkin mulai mengumpulkan bahan yang dipergunakannya untuk menulis Injil dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dari bahasa penulisan kitabnya, dapat diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik dan mendapat banyak pengaruh dari ajaran-ajaran Paulus. Sebagaimana Paulus, Lukas dalam pewartaannya amat menekankan keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian kepada orang-orang miskin dan selalu menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan mengampuni dalam setiap tulisannya. Di samping Injil, Lukas juga menulis Kisah Para Rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kaum miskin, serta para pendosa. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena Yesus dalam Injilnya digambarkan sebagai kurban silih atas dosa-dosa seluruh dunia. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 4 ayat 10 sampai 17a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka,
tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merawat fondasi rohani dari pelayanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak orang hebat. Kehebatan mereka itu terlihat dari pemikiran, cara mereka bekerja, inisiatif dan kreativitas dalam kerja, dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan. Biarpun demikian, banyak orang hebat yang bermasalah dengan soal kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk bertahan. Mereka mudah pergi dari tugas-tugas mereka hanya karena persoalan-persoalan sederhana seperti masalah tersinggung, sakit hati, manajemen yang tidak memenuhi harapan mereka, relasi, dan lain-lain. Orang-orang hebat ini nampak hebat secara teknis, tetapi mereka kehilangan dasar yang menopang seluruh kehebatan mereka. Mereka kehilangan atau tidak memiliki roh yang mengarahkan dan mengemudi seluruh kemampuan luar biasa yang dimiliki.
Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan para murid-Nya untuk memperhatikan masalah mendasar ini. Biarpun penting, Yesus tidak berbicara tentang teknik, kehebatan lahiriah, kemampuan konseptual dan kreativitas karya, tetapi Ia berbicara tentang hal yang menjadi dasar untuk menopang dan meresapi seluruh pelayanan. Ia berbicara soal spirit seperti domba di tengah serigala, yang secara mendasar berkaitan dengan soal kesetiaan dan kesabaran dalam bahaya dan tantangan, soal menghindari membawa pundi-pundi, bekal, kasut dan salam untuk menyadarkan mereka bahaya pencarian keuntungan, rasa nyaman diri dan relasi yang menyimpang. Ia juga berbicara soal bahasa damai sejahtera sebagai bahasa yang selalu wajib keluar pertama dari mulut mereka untuk setiap orang kapan dan dimanapun. Ini dimaksudkan agar semua yang disapa mengalami damai sejahtera dan sukacita bukan kematian, ketakutan dan kehilangan kebahagiaan, serta harapan hidup. Yesus juga berbicara soal makan minum apapun yang disediakan dan tetap tinggal di rumah yang dikunjungi untuk mengingatkan mereka agar setia pada kesederhanaan, menyatu dengan setiap situasi umat yang dilayani, solidaritas, dan hidup apa adanya. Ia juga mengingatkan mereka untuk menyembuhkan semua yang menderita dan wajib berbicara soal kerajaan Allah yang sudah dekat untuk mengingatkan mereka tentang kebaikan hati yang memberikan kekuatan dan pengharapan rohani akan sukacita yang lebih abadi dan hakiki dalam Allah. Poin-poin ini adalah fondasi, penopang, roh, tiang-tiang utama dan jiwa dari seluruh tugas pelayanan paling pertama dan mendesak dijaga dan dirawat. Saudara-saudariku yang terkasih, semua poin ini ditunjukkan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius ketika ia memberikan pelbagai penugasan untuk pelayanan kepada beberapa pembantunya, termasuk Santo Lukas yang direnungkan kesaksian hidup dan pelayanannya hari ini. Paulus memberi kesaksian kepada para pembantunya tentang bagaimana harus sabar dalam tantangan yang ia alami saat ditinggalkan pembantunya sendiri. Sosok-sosok yang baik seperti Lukas, Markus, dan Tikhikus yang ia tetap butuh apresiasi dan pelihara, kesederhanaan dan komitmennya, ketegasannya, nasihat-nasihatnya, kesabarannya dalam tantangan, dan imannya yang tetap kokoh tak tergoyahkan. Kedua bacaan ini mengingatkan kita untuk memperhatikan fondasi-fondasi dari seluruh hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita yang sangat berguna bagi kita dan orang lain. Semoga demikian. Amin.